Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memeragakan senam si Buyung bentuk cerita dengan judul Petualangan Gadis Kecil. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Usia Bibah dengan NIM 1212100030 sebagai narator di kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Mutiara Adelisa dengan NIM 121210043. Perkenalkan, nama saya Musakimah Himatul Alia dengan NIM 121210041. Perkenalkan, nama saya Ronisina Bahij dengan NIM 121210001. Perkenalkan, nama saya Alvina Zakiatul Fauzia dengan NIM 121210003. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 121200027. Perkenalkan, nama saya Devi Oktatiani dengan NIM 121210015. Perkenalkan, nama saya Altilda Febriani Sani dengan NIM 1212104. Halo, perkenalkan, nama saya Dada Ain Hoiria dengan NIM 12121000013. Perkenalkan, nama saya Hilda Febrianti Kamila dengan NIM 12121000029. Perkenalkan, nama saya Asri Rosida dengan NIM 12121000009. Nama saya Fadila Tunisaurul Aini dengan NIM 12121000022. Di suatu pagi yang indah, seorang gadis kecil terbangun dari mimpinya. Ia melihat-lihat sekitar, lalu meregangkan badannya. Setelah itu, dia pun beranjak dari tempat tidurnya dan berjalan menuju dapur untuk sarapan. Setelah sarapan, sang gadis berjalan dengan riang gembira ke depan rumah dan bersiap-siap untuk jalan-jalan. Sang gadis kecil pun duduk di teras dan memakai sepatu dengan riang gembira. Ia memakaikan sepatu kecilnya yang berwarna putih dengan kuat agar tidak terlepas. Sambil memakai sepatunya, ia sambil bermain-main seolah berusaha meraih kakinya. Ia melakukannya secara bergantian dari kaki kanan kemudian kaki kiri. Setelah selesai memakai sepatu, sang gadis pun mulai menyusuri jalan. Dengan suasana hati yang bahagia, ia bernyanyi dan menari. Tanpa disadari, sang gadis telah memasuki wilayah hutan. Ia melihat pohon apel dan mencoba mengambil buah apel itu. Lalu gadis tersebut lanjut berjalan dengan perasaan yang senang dan gembira dan semakin jauh masuk ke dalam hutan. Di perjalanan ia menemui beberapa kubangan, tetapi terus berjalan melewati kubangan-kubangan itu. Di sepanjang perjalanan ia melihat banyak sekali binatang, mulai dari burung, kancil, dan binatang-binatang lainnya. Namun, karena sudah melewati banyak kubangan air, ia merasa lelah, kemudian beristirahat sejenak sambil mengatur nafasnya. Saat sudah tidak lelah lagi, ia pun melanjutkan perjalanannya. Ia sudah merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekitarnya. Ia pun mencari jalan keluar untuk keluar dari hutan tersebut. Kemudian di perjalanannya, ia menemui jembatan dan harus melewatinya dengan sangat hati-hati. Jembatan! Setelah berjalan cukup lama, ia melewati rintangan baru, yaitu menemui beberapa batu yang besar. Ia pun berlari dan memindahkan batu-batu itu agar tidak menghalangi perjalanannya. Jangan kenapa sih kamu pergi awet? Karena sudah banyak melewati perjalanan yang jauh dan melelahkan, maka
mencari makan kembali. Dan kemudian ia bertemu dengan seorang kakek di rumahnya. Ia pun meminta kakek tersebut dan mengantarkannya pulang. Di perjalanan pulang, ia menemui banyak sekali kupu-kupu yang membuatnya bersemangat ingin menangkapnya. Karena kupu-kupunya terbang semakin tinggi, ia pun meloncat untuk bisa meraihnya. Tapi karena semakin tinggi, ia tidak bisa menangkapnya dan merasa sedih. Kakek itu menghibur gadis tersebut sambil berjalan-jalan pulang dengan langkah yang perlahan, tanpa terasa, dan menikmati indahnya pemandangan langit sore di dalam hutan. Sampai tidak terasa, gadis itu bisa keluar dari hutan dan